Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini perkuliahan hukum perlindungan anak ya untuk kita UTS ya belum bisa karena kita masih banyak sekali, baru sekali pertemuan ya kan, dan ini yang pertemuan yang kedua gitu. Dan ada beberapa pertemuan lagi yang harus kita buat agar kita bisa melakukan ujian tengah semester ya. Mungkin di mata kuliah kalian yang lain mungkin udah UTS ya, karena memang pertemuan minggu ini tuh udah pertemuan ke-8 kalau tidak ada kendala-kendala ya. Tetapi karena ini baru 1 minggu atau 2 minggu ya, baru 2 minggu Ibu ampuh, dan satu lalu juga Ibu lupa ngabarin tidak bisa melakukan Zoom ya. Jadi minggu ini kita buat 2 kali Zoom. Jadi setelah ini kan 4:30, jam 5 ini kita break 10 menit, baru kita buat Zoom yang kedua ya, itu untuk pertemuan ketiga kita. Begitu juga dengan minggu depan. Jadi minggu depan juga hari Sabtunya seperti itu, pertemuan ke-1, 2, ke-4 dan ke-5 ya, baru di minggu depannya lagi pertemuan ke-6 dan kita baru melakukan UTS gitu ya. Jadi kita mungkin masih ada 2 minggu lagi itu akan melakukan Zoom, setelah itu baru kita ujian tengah semester ya. Jadi memang di kelas hukum perlindungan anak yang Ibu ampuh ini memang kita harus kejar target karena kalian sudah ketinggalan di 5 kali pertemuan Ibu lihat ya dengan mata kuliah Ibu yang lain ya. Ditambah lagi minggu lalu Ibu juga nggak bisa melakukan Zoom ya. Jadi hari ini kita buat 2 kali Zoom seperti itu ya. Oke, dan minggu depan juga seperti itu, 2 kali Zoom di 4:30 dan jam 5. Oke. Baik, untuk hari ini ya mata kuliah hukum perlindungan anak, Ibu akan memberikan materi tentang mungkin definisi dulu ya, pengertian daripada perlindungan anak itu seperti apa ya. Nah, jadi kalau undang-undangnya untuk perlindungan anak itu ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Jadi kalian boleh browsing itu di internet ya, atau juga boleh beli Undang-Undang Perlindungan Anaknya dalam bentuk buku ya, hardcover-nya. Jadi Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa hukum perlindungan anak ini adalah memberikan jaminan ya terhadap perlindungan terhadap anak-anak ya. Baik anak-anak itu dia sebagai korban dan juga anak sebagai pelaku ya. Jadi anak ini kan dia ada 2 kategorinya yang harus dilindungi dalam konstitusi kita ya, yaitu dia sebagai korban si anak dan juga si anak itu sebagai pelaku ya. Nah, kalau untuk anak sebagai korban ya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah jelas dan banyak. Boleh kalian lihat pasal-pasalnya ya. Terkait dengan korban anak itu pasti memperoleh prioritas, memperoleh kategori hak restitusi ya. Hak restitusi terhadap anak sebagai korban atau dia seperti ganti rugi gitu ya. Ada juga perlindungan anak ini terhadap psikologisnya ya, terhadap hak-haknya, hak-hak anak. Jadi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu boleh kalian baca apa-apa saja yang menjadi poin-poin dalam pasal per pasal terkait dengan perlindungan anak sebagai korban ya. Jadi banyak. Tadi boleh di browsing dan boleh juga dibeli Undang-Undang Perlindungan Anaknya ya, nomor 35 tahun 2014. Nah, kemudian kalau dia anak sebagai pelaku ya, perlindungan anak sebagai pelaku ini bisa kita lihat di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, itu ada pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ya. Itu juga boleh kalian browsing, download di internet, boleh juga dibeli ya undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di dalam Undang-Undang SPPA itu sendiri, ya jadi ini masih pengantar ya, nanti akan kita bedah secara spesifik bagaimana itu Undang-Undang SPPA, bagaimana itu Undang-Undang Perlindungan Anak pada pertemuan selanjutnya ya.
Jadi ini Ibu masih pengantar mungkin ya. Dalam undang-undang SPPA itu ya nanti akan kalian lihat bagaimana kedudukan atau perlindungan anak sebagai pelaku ya, sebagai pelaku kejahatan. Jadi tidak hanya sebagai korban, anak juga dia bisa menjadi pelaku kejahatan. Nah, dalam undang-undang itu Undang-Undang 11 2012 itu ya nanti akan dijelaskan tentang bagaimana proses hukumnya. Bagaimana tata cara peradilannya, peradilan anak itu seperti apa ya, dalam undang-undang itu bisa kalian baca ya. Kemudian juga nanti bagaimana terkait dengan ada konsep restoratif justice dan konsep diversi ya, yang akan dilakukan oleh semua institusi pemerintah ya atau penegak hukum, mulai dari tingkat kepolisian sampai dengan pengadilan, itu akan menerapkan yang namanya diversi. Nah, diversi ini dia masuk ke dalam konsep restoratif justice, di mana anak-anak yang berhadapan dengan hukum ini dengan syarat ya, pada pasal 7-nya ada, dengan syarat bila hukumannya itu di bawah 5 atau 7 tahun, ya maka itu wajib didiversi. Ya. Artinya diversi dan restoratif justice ini akan Ibu jelaskan juga di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Ini masih pengantar. Nah, jadi nanti akan kita lihat bagaimana proses diversi dan proses restoratif justice di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Di situ juga nanti akan ada penjelasan tentang bagaimana fasilitas, mekanisme, ya, cara-cara perbedaan antara kriminal atau narapidana anak dengan narapidana dewasa itu seperti apa. Jadi nanti akan bisa kalian lihat di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya. Dan satu lagi, anak-anak ini juga hukuman ya untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum itu pasti akan dikurangi 1/3 dari hukuman orang dewasa. Ya. Itu memang amanah dalam undang-undang. Ya. Jadi misalnya hukuman untuk orang dewasa itu tuntutan 5 tahun, maka si anak akan dikurangi 1/3 daripada 5 tahun tersebut. Jadi memang kalau untuk anak sebagai pelaku atau anak yang berhadapan dengan hukum akan mendapatkan pengurangan 1/3 dari vonis atau hukuman yang biasa diterima oleh orang dewasa. Ya. Jadi banyak. Nah, yang perlu kalian baca mungkin 2 undang-undang itu dulu ya, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ya. Kemudian nanti juga akan kita bahas ya tentang kasus-kasus mungkin ya. Atau sebelum kasus nanti Ibu akan jelaskan tentang instrumen hukum dulu ya, instrumen hukum nasional dan instrumen hukum internasional terkait dengan apa-apa saja aturan-aturan yang mendukung tentang perlindungan anak, baik secara aturan nasional dan secara aturan internasional ya. Itu akan Ibu jelaskan juga di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang hak restitusi ya. Hak restitusi yang akan diberikan oleh pelaku kepada si korban. Jadi ada namanya hak restitusi terhadap anak. Itu ada dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, itu juga akan kita nanti bahas. Ya, jadi dan terakhir mungkin di pertemuan kita selanjutnya nanti ya akan ada beberapa materi juga yang akan Ibu berikan ya. Apakah terkait dengan kasus-kasus anak atau terkait dengan misalnya bullying ya, bullying yang terjadi pada anak di medsos ya, jadi banyak materi sebenarnya yang akan diajarkan dan itu semua tidak bisa dilakukan hanya dengan Zoom saja ya, jadi kalian juga harus membaca. Makanya kalau di kelas-kelas lain itu Ibu mewajibkan mahasiswa Ibu itu punya buku ya, beli buku tentang hukum perlindungan anak. Karangannya bebas siapa saja ya. Yang penting ada buku hukum perlindungan anak, jadi ada buku pegangan dan juga membeli undang-undang tentang perlindungan anak ya 35 2014 dan juga harus membeli undang-undang SPPA ya, Sistem Peradilan Pidana Anak ya. Jadi memang Jadi memang banyak buku, undang-undang dan juga
artikel-artikel lain mungkin ya tentang perlindungan anak yang boleh kalian miliki seperti itu ya. Oke, sampai sini paham ya? Baik, ada mungkin yang ingin ditanyakan terkait dengan beberapa materi yang Ibu sampaikan tadi? Belum ada, Bu. Oh iya, untuk poin-poin penilaian udah Ibu jelaskan belum ya? Poin-poin penilaian belum, Bu. dari Ibu? Belum, kayak. Belum ya? Baik, ulang ya, Dek. Ya, oke. Untuk poin-poin penilaian, hati-hati ya. Untuk poin-poin penilaian, itu pasti kita akan ada tugas ya. Jadi tugas itu akan Ibu berikan dan semua kelas itu ada tugas. Jadi wajib ada tugas minimal 1 ya dalam semester ini ya. Kemudian selain tugas, nanti juga akan ada kuis ya. Oke, yang apa-apa yang open kamera. Jadi juga nanti ada kuis, kalau kita sempat, itu akan Ibu lakukan kuis, tapi kalau enggak nanti Ibu rapel aja dengan UTS gitu ya. Dan UTS itu pasti ada, makanya ini Ibu kejar 2 minggu ini kita Sabtu itu 2 kali pertemuan, jadi kita bisa UTS, karena memang harusnya minggu ini gitu. Jadi poin penilaian ada UTS itu tinggi ya, sekitar 30% daripada penilaian, maka nanti wajib dikumpul ya. Pengumpulannya mekanismenya nanti akan Ibu jelaskan. Dan kemudian ada poin UAS, ujian akhir semester ya. Jadi tugas, kuis, UTS, UAS ya, kehadiran juga ya. Jadi itu 5 poin itu adalah penilaian dari Ibu. Jadi jangan sampai nggak ada, 1 aja nggak ada nggak mungkin dapat A gitu. Kehadiran juga ya, jadi Ibu pantau, ini kan Ibu record ya, jadi kehadiran kalian itu Ibu anggap dari yang tertampang di Zoom ini gitu. Ya. Jadi kehadiran juga menjadi sorotan Ibu, kalau memang ada kendala-kendala boleh japri Ibu ya, boleh dibuat di grup izin dan dilampirkan surat keterangan izinnya, seperti itu ya. Oke, jadi itu ya 5 poin penilaian dari Ibu yang harus kalian ikuti. Nah, kalau yang lain-lain tuh ada dia buat presentasi, buat makalah, ya, tapi nanti ya kita lihatlah perkembangan ya. Apalagi nih waktunya mepet sekali gitu ya, belum lagi materi dari Ibu ya kan. Karena kita sudah terlalu terlambat ya, jadi mungkin untuk presentasi nggak ada ya. Dan juga apalagi ya, kehadiran pastinya ya, dan buku ya, buku harus punya ya. Jadi buku beli bebas kalangan siapa. Ya, jadi Ibu harap kalian punya buku hukum perlindungan anak ya. Karangan siapa terserah, yang penting punya bukunya sehingga nanti ketika mau ujian atau punya tugas ya. Jadi itu bisa dipakai buku tersebut, dan juga namanya mahasiswa ya punya buku lah gitu ya kan. Masa nggak punya buku, nanti kalian tamat nggak ada buku gitu ya kan, jadi cemana ya kan, jadi harus punya buku ya, buku keperlindungan anak dan undang-undang perlindungan anak serta undang-undang sistem peradilan pidana anak. 3 itu Ibu harapkan kalian miliki ya. Oke, paham sampai di sini? Paham, Bu. Ya, silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk perkuliahan kita ke depannya, silakan. Bu, untuk isi absennya ini gimana, Bu? Iya, ada yang ingin bertanya? Untuk absennya, Bu, isi gimana, Bu? Guys, ada yang ingin bertanya? Pas ya, tidak ada ya. Untuk absennya gimana ini, Bu, kita isi ini? Iya. Absennya, Bu. Bertanya ya? Halo, Bu. Nggak kedengaran suaranya. Absensinya, Bu, di mana kami bisa isi, Bu? Nggak dengar Ibu, apa, Servasius.
Maaf, Bu. Saya perjelas ya, Bu. Salah absen, Bu. Dia nanya Kenapa? untuk Absennya, Bu, absensinya bagaimana gimana, Bu? mengisinya? Suara Ibu jelas nggak sama kalian? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Mungkin Jelas. kalau Dia- ada yang pertanyaan nanti bisa diketik di message-nya atau di WhatsApp grup ya. Karena kok nggak dengar suara tadi ada yang ngomong ya. Tadi Edwin bertanya, Bu. Katanya absennya, perihal absen bagaimana kami ngisinya, Bu? Gitu, Bu. Absennya, Iya, Bu. Ngisinya dari mana gitu, Bu? absensinya itu cukup dari portalnya kan Ibu record ya. Sekaligus untuk absensi di portal dosen dan juga untuk absensi di kita gitu. Jadi setiap nanti mau penilaian akan Ibu lihat pada screen Zoom ini gitu ya. Oke, paham ya? Jadi untuk absensi itu di screen Zoom. Nah, kalau ada misalnya kendala masih di jalan atau misalnya di rumah sakit ya atau di kerjaan, boleh videonya di-off-kan. Yang penting namanya ada, ya kan? Kalau nggak ada namanya gimana mau Ibu absensi ya? Jadi pakai namanya itu yang jelas, jangan nanti pakai Oppo A200 ya kan? Nggak apa gitu, nggak tahu Ibu siapa ya. Oke, mungkin untuk pertemuan pertama kita padakan dulu ya. Kita break sekitar 5-10 menit ya. Nanti Ibu akan bagi Zoom yang kedua untuk pertemuan kedua kita. Di pertemuan kedua nanti Ibu akan bahas tentang diversi dan restoratif justice dulu mungkin ya. Jadi bagaimana konsep diversi dan konsep restoratif justice untuk anak-anak yang berhadapan dengan hukum ya. Nah, sekali lagi Ibu harapkan kalian beli buku ya, beli buku hukum perlindungan anak ya. Kadang ada juga yang nanya, kalau perlindungan anak dan perempuan boleh Bu? Boleh, bukunya nggak apa-apa. Yang penting dia ada perlindungan anak. Biasa kan ada buku dia yang dirangkap ya, perlindungan anak dan perlindungan perempuan. Tidak apa-apa ya, yang penting dia ada perlindungan anak. Karena kan kita di sini konsentrasinya hanya pada perlindungan anak, tidak membahas tentang perlindungan perempuan. Kalau perlindungan perempuan kita pakai undang-undang lain, yaitu undang-undang KDRTK ya, kekerasan dalam rumah tangga ya, atau kita pakai undang-undang hak asasi manusia ya. Jadi akan berbeda lagi pembahasannya kalau kita bahas tentang perlindungan perempuan ya. Jadi beli buku hukum perlindungan anak, kalau ada pakai perlindungan perempuan yang nggak apa-apa, yang penting punya bukunya ya. Paham ya? Jadi beli buku untuk pegangan dan untuk persiapan kalian mengikuti kuis, UTS, dan UAS nantinya, serta tugas ya. Tugas juga kan perlu buku ya, perlu bahan untuk kalian menyiapkan tugas kalian. Kalau hanya sekedar browsing-browsing aja kan bisa Bu, tapi kan tidak akurat ya, akurasinya kurang. Lebih baik itu beli buku ya. Oke, baik Ibu padakan dulu, kita break sekitar 5-10 menit. Nanti akan Ibu bagi Zoom yang keduanya di link WhatsApp kita ya. Baik, Ibu padakan. Terima kasih Bu Airi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.